Pertama-tama, silakan Bapak atau Ibu memasukkan URL atau alamat e-kinerja, yaitu e-kinerja pp30.mojokertokota.go.id. Untuk selanjutnya, silahkan melakukan login dengan username dan password menggunakan NIP sebagai default account. Setelah login sukses, silahkan Bapak atau Ibu mengganti password sesuai yang diinginkan dan mudah diingat. Dan di halaman utama, yang pertama muncul adalah halaman dashboard. Halaman dashboard ini berisi nilai SKP, perilaku kerja pegawai, serta bawahan dari yang bersangkutan. Selanjutnya, menuju menu perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini terdapat 4 tab menu, yaitu rencana kinerja, rencana kinerja atasan, cascading kinerja, dan rencana aksi. Untuk cascading kinerja dan rencana aksi akan diupload oleh masing-masing operator dari perangkat daerah masing-masing. Kemudian untuk rencana kinerja atasan, ini berisi rencana kinerja dari Ibu Wali Kota. Di dalam tab rencana kinerja atasan, terdapat 8 rencana kinerja serta indikatornya. Kemudian, ke tab rencana kinerja, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tambah rencana kinerja. Kemudian, akan muncul pop-up, yaitu untuk mengisi rencana kinerja atasan, pilih sasaran RPJMD, rencana kinerja, serta jenisnya. Pertama, pada rencana kinerja atasan akan muncul rencana kinerja Ibu Wali Kota. Ini dapat dipilih sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan tupoksi dari masing-masing perangkat daerah. Untuk BKP SDM, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, untuk pilihan sasaran RPJMD, di sini akan muncul secara otomatis yang sudah terisi di dalam database. Kita klik terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Sasaran RPJMD ini muncul dan harus dipilih. Hal ini untuk menjaga linearitas dari indikator atasan dan bawahan. Kemudian, rencana kinerja ini harus disesuaikan dengan perjanjian kinerja. Contoh, untuk Kepala BKP SDM, yaitu rencana kinerjanya yang sesuai dengan PK adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aparatur sesuai dengan sistem merit. Selanjutnya, untuk jenis ada 2, yaitu utama dan tambahan. Untuk tambah rencana kinerja ini, kita pilih yang utama. Jika tambahan, itu hanya untuk kepala perangkat daerah yang menjadi PLT. Kita klik utama, dan setelah itu kita klik tambahkan. Kemudian setelah berhasil ditambahkan, akan tampil tabel seperti ini, di mana rencana kinerja atasan langsung itu merupakan milik Ibu Wali Kota. Kemudian rencana kinerja individu merupakan milik Kepala BKP SDM. Di sini terdapat edit, hapus, dan tambah indikator. Kita klik tambah indikator. Akan muncul pilihan aspek dan pilih indikator kinerja atasan. Untuk aspek ini, pada level kepala perangkat daerah, hanya dipilih kuantitas dan biaya saja. Pada pilih indikator kinerja atasan, ini muncul jika dari atasan langsungnya terdapat direct cascading. Jika tidak ada atau tidak muncul,
maka dari atasan langsung tidak ada indikator direct cascading. Kemudian untuk pilihan indikator sasaran RPJMD, di sini akan muncul beberapa indikator. Hal ini kita sesuaikan dengan perjanjian kinerja, jika ada dan sesuai dengan perjanjian kinerja. Kita ambil contoh sistem merit. Ini kita pilih dikarenakan ada pada perjanjian kinerja. Kemudian kita isikan indikator kinerja. Untuk indikator kinerja ini, kalimatnya disesuaikan dengan perjanjian kinerja milik Kepala BKPSDM. Kemudian untuk deskripsi indikator ini berisi penjelasan indikator, target diperoleh dari mana, serta formula indikator. Kita tuliskan deskripsi indikator tentang sistem merit, yaitu indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan aspek sebagai berikut. Kemudian, untuk jenis penilaian terdapat dua macam, yaitu direct cascading dan non-direct cascading. Direct cascading adalah metode penilaian indikator kinerja yang capaian target dan realisasinya diperoleh atau diturunkan ke bawahan secara langsung, di mana nilainya merupakan hasil dari rata-rata capaian kinerja maupun target dari bawahannya. Sedangkan untuk non-direct cascading adalah sebaliknya. Jika kita memilih direct cascading, nilai target tidak akan bisa dirubah. Jika kita pilih non-direct cascading, nilai ini bisa kita atur, begitupun juga dengan satuannya. Kemudian, ada kotak checklist tentang IKI dengan kondisi khusus. Yang dimaksud IKI dengan kondisi khusus hanya diperuntukkan bagi indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya bersifat negatif. Jadi, ketika realisasi kinerjanya tinggi, sebenarnya adalah rendah. Sebagai contoh, angka kematian bayi, kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian, setelah selesai, diklik tambahkan. Setelah selesai, akan muncul pada tabel sebelah kanan. Kita isikan sesuai dengan perjanjian kinerja. Kemudian, untuk aspek biaya pada indikator Kepala BKPSDM untuk program sudah muncul semua sesuai dengan Renkas. Setelah diklik, indikator kinerjanya disesuaikan dengan rencana aksi. Untuk deskripsi tidak perlu diisi jika dipilih aspek biaya dan juga mengisi jenis penilaian, nilai target, dan juga satuan target. Untuk aspek biaya ini, jenis penilaiannya pasti non-direct cascading, karena hanya diampu oleh kepala perangkat daerah. Jika sudah, diklik simpan, kemudian akan muncul. Jika sudah, masuk ke menu sasaran kinerja. Kemudian, klik submenu target SKP. Target SKP ini akan muncul sesuai dengan rencana kinerja serta indikator kinerja yang sudah diinputkan. Pada target SKP ini, kita masukkan sesuai dengan targetnya. Target SKP diisikan setiap bulan untuk setiap aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Kemudian,
Untuk target berdasarkan biaya, harus berdasarkan Renkas DPA per program. Isian target untuk IKU yang bersifat outcome atau impact, target Januari dapat diisikan dari realisasi pada tahun sebelumnya atau realisasi tahun 2021. Kita coba isikan aspek kuantitas sistem merit. Pada target Januari 2022, jika kita isikan 324, kemudian klik simpan target, maka di sini pada target sampai dengan Januari 2022 akan muncul 324 dari total target yang sejumlah 324. Kemudian, jika beralih ke bulan Februari dan targetnya 0, maka tetap diisi 0. Dan target sampai dengan Februari akan tetap 324. Sistem ini menggunakan kumulatif. Pada target SKP ini diisi sesuai dengan target di setiap bulannya. Setelah selesai diinputkan semua target, maka masuk ke submenu realisasi SKP. Pada submenu realisasi SKP, ini kita akan mengisi realisasi yang telah dicapai. Kita coba isi untuk Januari, realisasinya sejumlah 288 dan kita klik simpan realisasi. Maka akan langsung muncul capaiannya sejumlah 89% dan kategorinya cukup serta nilai capaiannya 79. Kemudian kita masuk ke menu aktivitas harian. Di sini terdapat 2 submenu, yaitu target aktivitas dan realisasi aktivitas. Kita klik target aktivitas. Seperti e-kinerja pada tahun 2021, cara inputnya juga sama, yaitu hari kerja efektifnya. Jika sudah diisikan, maka klik simpan. Setelah selesai, kita masuk ke realisasi aktivitas. Pada realisasi aktivitas, ini caranya seperti e-kinerja pada tahun 2021. Yang membedakan adalah harus melampirkan bukti aktivitasnya. Pertama, kita klik tambah aktivitas. Kita setting tanggalnya terlebih dahulu, kemudian indikator kinerjanya yang sesuai. Untuk jenis aktivitasnya, terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk uraian aktivitasnya, akan muncul secara otomatis. Realisasi SKP, output satuan, waktu, dan tingkat kesulitan. Jika kita memilih membuat laporan, maka akan muncul output satuan, waktu, dan tingkat kesulitannya secara otomatis dan kita harus melampirkan file dan ini wajib. Jika sudah terlampir, kita klik simpan. Maka akan muncul pada tabel. Untuk selanjutnya, yaitu untuk tugas tambahan, yaitu tentang kegiatan wajib kepegawaian yang dilaksanakan. Ini tidak akan bisa dipilih jika belum melaksanakan atau menginputkan aktivitas dari indikator utama. Baik, sekian dari tutorial pengisian e-kinerja pada tahun 2022. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel BKPSDM Kota Mojokerto. Karena di sana akan banyak sekali informasi-informasi yang akan diupdate oleh BKPSDM Kota Mojokerto. Sekali lagi, terima kasih.